Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja di era pandemi yang masih berjalan sampai saat ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imam Maulana. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan akuntansi syariah di Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu Corporate Social Responsibility atau yang biasa disingkat dengan CSR. Pemikiran yang mendasari CSR yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal, tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. Namun lebih dari kewajiban-kewajiban tadi, karena perusahaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain. CSR merupakan pengambilan keputusan perusahaan yang dikaitkan dengan nilai-nilai etika, mematuhi kaidah-kaidah dan keputusan hukum, dan menghargai manusia, masyarakat, serta lingkungan. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini diantara lain adalah tata laksana perusahaan, kepedulian perusahaan terhadap lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahaan dengan masyarakat, investasi sosial perusahaan. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dalam bidang pembangunan sosial dan ekonomi, tetapi juga dalam hal lingkungan hidup. Secara umum, Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan di mana kemampuan manusia sebagai dan anggota masyarakat dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat dinikmati, memanfaatkan, serta memelihara lingkungan hidup atau dapat dikatakan sebagai proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder baik secara internal maupun eksternal. Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komuniti lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Pengertian ini sama dengan apa yang dikemukakan oleh The World Business Council for Sustainable Development, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, dan berikut komuniti-komuniti setempat, masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Konsep Corporate Social Responsibility melibatkan tanggung jawab kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga masyarakat setempat. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara sosial antar stakeholder. Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama yaitu perlindungan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan badan usaha, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, bantuan bencana kemanusiaan, dan lain-lain. Keraf dalam bukunya yang dirilis tahun 1998 menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Masyarakat semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan mereka beli, sehingga perusahaan tidak bisa hanya memusatkan perhatiannya untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun juga harus memelihara dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Lingkungan sosial akan mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang. Semakin baik lingkungan sosial, dengan sendirinya akan ikut memperbaiki iklim bisnis yang ada, misalkan dengan semakin menurunnya tingkat pengangguran. Yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Kekuasaan yang terlalu besar jika tidak diimbangi dengan kontrol dan dengan tanggung jawab sosial akan menyebabkan bisnis menjadi kekuatan yang merusak masyarakat. Kemudian yang terakhir, keuntungan jangka panjang. Dengan tanggung jawab dan keterlibatan sosial, tercipta suatu citra positif di masyarakat, karena terciptanya iklim sosial yang positif, yang kondusif bagi kelangsungan bisnis perusahaan tersebut. Dipandang dari segi etika, memang tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya sekedar menyangkut pengembangan komunitas, ataupun sekedar kegiatan sosial. Pengertian CSR jauh lebih luas dari itu, seperti memperlakukan karyawan dengan baik dan tidak diskriminatif, serta tidak melanggar HAM. Pelaksanaan community development dapat memaknai sebagai bentuk penjawatan dari corporate social responsibility terhadap masyarakat sekitar.
Demikian pula, perlakuan terhadap pemasok harus baik. Trevino dan Nelson mengkonsepkan CSR sebagai piramid yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan peri kemanusiaan. Tanggung jawab ekonomi merujuk pada fungsi utama bisnis sebagai produser barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dengan menghasilkan laba yang dapat diterima, artinya laba yang dihasilkan harus sejalan dengan aturan dasar masyarakat. Masalah tanggung jawab merupakan hal yang paling dianggap krusial karena tanpa adanya kelangsungan tanggung jawab finansial, hal yang lain menjadi hal yang meragukan. Tanggung jawab etis menyangkut tanggung jawab secara umum karena tidak semua harapan masyarakat telah dirumuskan dalam hukum. Etika bukan hanya sesuai dengan hukum, namun juga dapat diterima secara moral. Kategori tanggung jawab etika sering berhubungan dengan kategori hukum, melebarkan tanggung jawab hukum dan mengharapkan para usahawan untuk menjalankan fungsinya setingkat di atas hukum. Etika bisnis mencakup cara organisasi bisnis menjalankan kewajiban hukum dan etika mereka. Tanggung jawab berperi kemanusiaan merupakan tanggung jawab terhadap sesama, mencakup peran aktif perusahaan dalam memajukan kesejahteraan manusia. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk implementasi CSR. Yang pertama adalah terhadap konsumen, yaitu dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai pemakaian yang benar atas produk-produk perusahaan, termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan produknya, serta informasi lain yang harus diketahui konsumen. Yang kedua, terhadap karyawan, yaitu dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan antar golongan. Karyawan mendapat penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya. Yang ketiga, komunitas dan lingkungan. Dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun di daerah lain yang membutuhkan. Kegiatan terhadap komunitas ini antara lain dapat berupa donor darah atau dengan melibatkan seluruh karyawan memberikan bantuan kepada daerah yang terkena musibah. Kemudian yang terakhir adalah terhadap kesehatan dan keamanan, yaitu dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas kesehatan dan lingkungan kantor sesuai dengan petunjuk dan instansi terkait. Perusahaan sebenarnya akan merasa kesulitan jika masih menggunakan paradigma lama, yaitu mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan kondisi masyarakat sekitar. Karena ini akan memicu kecemburuan sosial dari masyarakat sekitar. Padahal perusahaan dapat menggali potensi masyarakat lokal untuk dijadikan modal sosial perusahaan untuk maju dan berkembang. Ditambah lagi bila terjadi protes dari LSM dan biasanya akan menjadikan suatu perusahaan mendapatkan cap negatif. Disinilah keberlanjutan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial dapat diberlakukan oleh perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4 kekuatan yang mempengaruhi tanggung jawab sosial, yaitu pelanggan, iklim investasi, masyarakat sipil, dan lingkungan kerja. Keempatnya bisa menjadi tekanan bagi perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial pada lingkungan. Pemerintah sendiri telah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan CSR, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, terutama pada pasal 74. Keberadaan CSR sebenarnya membuat perusahaan diuntungkan karena bisa menciptakan lingkungan sosial yang baik, serta bisa meningkatkan citra positif perusahaan. Tentu hal ini dapat meningkatkan iklim bisnis bagi perusahaan tersebut. Sudah banyak contoh perusahaan yang merugi dan mendapatkan cap negatif dari masyarakat karena menimbulkan kerugian seperti pada kasus Lapindo dan kasus Buyat. Namun ada juga perusahaan di Indonesia yang memang sudah menerapkan CSR seperti Indofood dengan program kemitraan, mudik lebaran karyawan, atau program beasiswanya. Telkom dengan program kemitraan dan bina lingkungan, HM Sampurna dengan program beasiswanya, serta Indonesia Power dengan pengembangan dan program kemitraan beasiswanya. Ternyata perusahaan tersebut tidak merugi, bahkan laba yang dihasilkan termasuk yang terbesar. Permasalahannya sebenarnya perusahaan seakan diwajibkan menambah setoran dananya ke pemerintah, sehingga beban perusahaan semakin besar. Karena poin yang terada di dalam pasal 74 UU PT. Pemerintah hal ini seharusnya jangan hanya menerapkan sejumlah uang saja yang perlu disetorkan perusahaan. Hal ini sepertinya hanya pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pemerintah saja, dan ini menyebabkan kekhawatiran bagi investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Namun harus lebih daripada itu,
yaitu adanya program nyata yang dikerjakan dan sifatnya berkelanjutan. Kalau besarnya dana saja yang menjadi patokan, itu bisa dimanipulasi dan seolah-olah menjadi tambahan pajak bagi perusahaan. Namun jika program atau kegiatan nyata yang dikerjakan dan sifatnya akan berjangka panjang, maka akan susah untuk dimanipulasi. Yang perlu digarisbawahi juga bahwa kita jangan hanya terpatok bahwa CSR hanya terfokus pada masyarakat sekitar, tapi juga tanggung jawab internal perusahaan sendiri seperti dengan karyawan dan pemasok. Perusahaan selayaknya menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, tenang, sehingga karyawan merasa nyaman bekerja, karena jika CSR hanya dijadikan kosmetik untuk meraih simpati publik sebagai kayu yang keropos yang bisa saja patah kapanpun. Dari uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa CSR dapat berdampak secara menguntungkan bagi pihak perusahaan, yaitu dapat timbulnya citra positif perusahaan dalam jangka waktu yang panjang, bisa meningkatkan laba perusahaan. Yang kedua, bisa meningkatkan tingkat kenyamanan bagi perusahaan karena situasi yang aman dan tentram. Sedangkan dampak CSR bagi masyarakat yaitu dapat mengentaskan kemiskinan dengan memakai pekerja sekitar perusahaan mereka, yang dapat meningkatkan angka keangkatan kerja dan dengan menciptakan lapangan kerja, menyediakan pelatihan, menyediakan produk-produk yang disediakan oleh orang-orang kalangan bawah sekitar, maka secara langsung akan memberikan dampak kepada golongan bawah tersebut. Yang kedua, meningkatkan standar pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada yang benar-benar membutuhkan dan membantu dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Yang ketiga, meningkatkan standar kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesehatan terutama bagi masyarakat sekitarnya. Contohnya dengan menyediakan fasilitas air bersih atau dengan membuka klinik kesehatan yang tidak berlaku hanya untuk karyawan saja, tetapi bagi masyarakat sekitarnya juga. Seringkali penerapan CSR sendiri mengalami beberapa kendala, di mana kendala-kendala diantaranya adalah rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan CSR secara berkesinambungan, dan banyak perusahaan yang menganggap bahwa CSR hanya sekedar membantu pendanaan sebuah program dan tidak dilanjuti setelahnya. Yang kemudian selain itu terjadi kekeliruan perencanaan program dan miskonsepsi di mana perusahaan tidak menerapkan CSR ini sejak awal atau sejak strategic planning. Kemudian penempatan personel yang kurang tepat, struktur organisasi perusahaan yang dijabat rangkap sehingga pengambilan keputusan sangatlah lambat. Kemudian terdapat kecenderungan pelaksanaan CSR di Indonesia sangat bergantung pada Chief Executive Officer atau CEO, yang artinya kebijakan CSR tidak otomatis selaras dengan visi dan misi perusahaan. Berdasarkan kendala tadi, maka tentu saja dapat kita lihat bahwa keberhasilan CSR tidak akan lepas dari komitmen Dewan Komisaris untuk menerapkan CSR sebagai budaya perusahaan yang akan melekat sebagai nilai yang terinternalisasi. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah UU dan peraturan perpajakan yang jelas, serta pelaporan terhadap publik. CSR selayaknya disosialisasikan dan dikomunikasikan oleh manajemen kepada bawahannya. Komitmen dan konsistensi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial akan terlihat hasilnya secara bertahap, bukan secara instan. Peran pemerintah sendiri sangat diharapkan, di mana pemerintah terlebih dahulu harus menerapkan regulasi dan hukum yang jelas dan tegas, sehingga bisa menjadi mediator dan fasilitator bagi semua pihak yang berkepentingan, hingga bisa bersinergi dengan dunia usaha. Sehingga dengan diterapkannya CSR ini diharapkan dapat menguntungkan bagi semua pihak yang terkait. Terdapat beberapa contoh di mana penerapan CSR ini dapat berhasil dilakukan oleh beberapa perusahaan. Salah satu contohnya adalah pada perusahaan air mineral, yaitu Aqua. Aqua menyadari bahwa produk yang mereka produksi adalah air mineral yang merupakan sumber daya alam, sehingga program CSR yang mereka buat sebagian besar berorientasi pada pelestarian alam. Dengan melestarikan alam, di samping mereka membantu masyarakat dan negara dengan menciptakan lingkungan alam yang baik, tentunya program pelestarian alam tersebut dapat menjaga produksi air mineral yang baik pula. Receiver air mineral merupakan komoditi yang mereka perjualbelikan. Selain melestarikan alam,
Aqua juga mengadakan program-program CSR dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Program tersebut dilakukan di seluruh golongan yang terkait, baik itu di sekitar lingkungan pabrik, kemudian ada yang berskala nasional maupun yang berskala internasional, dengan mendukung program Millennium Development Goals atau MDGs yang dicanangkan oleh PBB. Dalam menjalankan program-program CSR-nya, Aqua pun in with berbagai layer masyarakat, LSM, dan organisasi pemerintah sehingga proses pelaksanaan program CSR tersebut dapat terpantau oleh seluruh golongan. Tidak hanya sampai di situ, Aqua juga di dalam program CSR-nya selalu mengutamakan aspek yang berkelanjutan, di mana setiap program CSR yang telah dilaksanakan dipantau perkembangan dan peningkatannya. Kemudian program tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga tidak hanya sekedar membahagiakan masyarakat secara instan dan sekejap. Keseluruhan hal tersebut menimbulkan pencitraan yang baik bagi Aqua selaku perusahaan air mineral terkemuka di Indonesia. Aqua dapat dikatakan cukup sukses dalam menjalankan program CSR-nya. Ini terbukti dari beberapa penghargaan yang telah diraih Aqua melalui program CSR yang sudah dilaksanakan. Berikut adalah program-program Aqua yang telah mendapatkan penghargaan, baik itu oleh kementerian, baik nasional maupun internasional. Silakan dibaca dengan baik. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Corporate Social Responsibility. Jika Anda merasa kurang terhadap informasi yang saya sampaikan, Anda dapat mencarinya di literatur yang tersedia, baik itu melalui perpustakaan atau internet yang lebih luas jaringannya mungkin. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama video ini berlangsung, dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video yang lain.